Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen Dr. Haji Mulyawan S. Nugroho, MAG, MPD, dan yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan. Di sini saya akan memaparkan tentang perspektif filsafat pendidikan Islam menurut pemikiran Ibnu Khaldun. Kita sebelum mengetahui pemikiran pendidikan Islam dalam kerangka filsafat pemikiran Ibnu Khaldun, tentunya yang pertama kita akan mengetahui Ibnu Khaldun dulu, dari biografi Ibnu Khaldun. Nah, sebelum biografi Ibnu Khaldun kita bacakan, di sini ada sebuah kutipan yang dikutip oleh Ibnu Khaldun, yaitu pendidikan melahirkan orang berilmu, tetapi agama melahirkan orang yang berakhlak. Nah, selanjutnya adalah biografi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia. Nama lengkap tokoh ini adalah Abu Rahman, Abu Zaid, Wali al-Din, Ibnu Khaldun. Nama kecilnya Abdul Ar-Rahman, nama panggilan keluarganya Abu Zaid. Gelar Wali al-Din, nama populernya Ibnu Khaldun. Nah, pendidikan yang dialami Ibnu Khaldun seperti biasa yang berlaku di negara Islam. Sewaktu kecil, Ibnu Khaldun menghafal Al-Quran dan mempelajari tajwid. Tempat yang menjadi rujukan ketika waktu itu adalah masjid. Karena di masjid itu adalah sebuah tempat belajar yang efektif di waktu itu. Nah, di sanalah Ibnu Khaldun belajar dan menghafal Al-Quran serta memperoleh ilmu pengetahuan lain dari guru-gurunya. Dan di antara gurunya adalah termasuk bapaknya itu sendiri. Pemikiran Ibnu Khaldun menurut dalam filsafat pendidikan Islam, maka di sini dituangkan ada tujuan pendidikan, ada pendidik yang disebut guru, ada juga peserta didik, murid, adanya kurikulum dan materi pendidikan, dan adanya juga metode pendidikan. Nah, tujuan pendidikan ini adalah menurut Ibnu Khaldun ada 6 tujuan pendidikan sekurang-kurangnya. Yang pertama adalah menyiapkan seseorang dari segi keagamaan dengan memperkuat potensi iman. Potensi iman ini sebenarnya sudah ada sejak kita lahir. Di dalam petikan sebuah hadis yang kita mungkin sudah paham, sudah mengenalnya, bahwa dalam hadisnya itu kullu mauludin yuladu al-fitrah. Nah, ini ada orang menafsirkan atau mengartikan dari kata fitrah di sini adalah potensi iman, potensi Islam, atau potensi kebaikan. Nah, sehingga dalam pemandangan atau pemahaman Ibnu Khaldun ini adalah potensi iman itu memang sudah ada sejak lahir. Dan tujuannya pendidikan itu adalah untuk memperkuat potensi imannya. Yang keduanya menyiapkan seseorang dari segi akhlak. Tentunya karakter yang akan kita sebelum mengenal yang lainnya, maka akhlak yang lebih diutamakan setelah iman. Yang ketiganya menyiapkan seorang dari segi sosial atau masyarakat, gitu ya. Sosial atau masyarakat. Yang keempatnya menyiapkan seseorang dari segi pekerjaan. Yang kelima menyiapkan seseorang dari segi pemikiran. Yang keenamnya menyiapkan seseorang dari segi keseniannya. Ini dari tujuan pendidikan. Nah, tentunya dalam tujuan pendidikan ini ada pendidik. Siapa itu pendidik? Pendidik itu adalah seorang guru atau tutor yang mengajarkan. Nah, menurut Ibnu Khaldun memandang bahwa usaha mendidik yang dilakukan pendidik adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian, kualifikasi tertentu. Antara lain, pendidik harus memiliki pengetahuan tentang pengembangan atau perkembangan kerja akal secara bertahap, sehingga mengetahui seorang guru atau seorang pendidik harus memahami psikologi tentang perkembangan akalnya. Apa yang diajarkan kepada anak didik, maka gurunya harus memahami dulu. Apa dalam perkembangan, apa yang dibutuhkan atau apa yang akan bisa diterima oleh pengetahuan tersebut, oleh akalnya tersebut. Dan peserta didik memiliki ilmu metodologi mengajar sesuai dengan perkembangan akalnya. Jadi harus tahu, jadi pendidikan untuk anak usia dini seperti apa, SD seperti apa, tidak tahapan-tahapan di dalam mendidik. Yang selanjutnya adalah peserta didik. Peserta didik bagi Ibnu Khaldun merupakan subjek
Didik yang dituntut kreativitasnya agar dapat mengembangkan diri dan potensinya. Pada tahap awal peserta didik adalah wildan. Wildan ini adalah tahap dasar. Kayak anak TK atau anak PAUD, anak SD, itu adalah masuk kepada golongan wildan. Yang memerlukan guru. Kalau anak kecil masih memerlukan guru, harus seperti ini diajarkan gitu ya, seperti itu. Nah, konsep inilah berlaku untuk jenjang pendidikan tingkat dasar. Nah, kalau tingkat keduanya, jenjang keduanya adalah peserta didik disebut muta'alim. Muta'alim ini adalah untuk bagi orang-orang yang sudah dewasa, sudah mengetahui ilmu. Jadi orang-orang yang tingkat perguruan tinggi lah, selaku mahasiswa disebutnya itu muta'alim, yang dituntut secara mandiri, sehingga mereka sudah mengetahui tapi belajarnya mandiri, hanya kalaupun ada dosen itu mengarahkan dan membimbingnya aja. Itu disebut namanya muta'alim. Nah, yang berikutnya adalah dalam pemikiran filsafat Ibnu Khaldun tentang pendidikan itu, maka harus adanya dengan kurikulum. Nah, kurikulum itu sendiri menurut Ibnu Khaldun dibagi menjadi dua bagian. Ada yang menurut Ibnu Khaldun itu adalah ilmu yang bernilai intrinsik. Ada juga yang bernilai ekstrinsik. Nah, kalau intrinsik ini adalah ilmu yang dari dalam itu sendiri, seperti dari ilmu itu sendiri yang sudah ada di dalam diri kita. Kalau ekstrinsik itu adalah ilmu yang dipelajari dari luar atau secara pemahaman luar. Ada instrumen, ada peserta seperti bahasa, matematika, ilmu logika yang membantu mempelajari filsafat dan lain-lainnya. Itu adalah masuk kepada kategori ekstrinsik. Yang selanjutnya ada metode pengajar. Metode pengajaran di sini menurut Ibnu Khaldun ada tiga. Pertama adalah adanya kehendak peserta didik diajarkan pengetahuan yang bersifat umum dan sederhana. Jadi jangan sampai metode ini terlalu rumit, tapi mengajarkan kepada peserta didik ini, berikanlah pelajaran-pelajaran yang sederhana dan bersifat umum. Yang keduanya adalah seorang pendidik kembali menyajikan pengetahuan tersebut kepada peserta didik dalam taraf yang lebih tinggi dengan memetik intisari pelajaran, keterangan dan penjelasan yang lebih spesifik. Jangan ngawur gitu kan, harus lebih pada spesifik. Yang ketiganya adalah pendidik mengajarkan pokok bahasan tersebut secara lebih rinci dalam konteks yang menyeluruh. Dan yang selanjutnya pembagian ilmu menurut Ibnu Khaldun. Nah, dalam pembagian ilmu menurut Ibnu Khaldun itu ada dua, yaitu yang bersifat nakliyah, tekstual. Kalau nakliyah ini adalah ada dalil naklinya atau ada tekstualnya menurut Al-Quran, As-Sunnah, gitu kan? Atau ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu hadis. Ini adalah ilmu-ilmu yang ada naklinya, tekstualnya. Ada juga yang ilmu akliyah. Ilmu akliyah ini adalah ilmu-ilmu yang rasional. Nah, ilmu rasional ini bisa dikelompokkan menjadi ada 4 kelompok. Pertama ada ilmu logika, ilmu mantik, ya, ilmu fisika, termasuk di dalamnya ilmu kedokteran dan ilmu pertanian. Terus juga ilmu metafisika, ilmu al-ilahiyah, itu adalah termasuk kepada ilmu-ilmu yang rasional atau ilmu secara akliyah. Nah, ini ada karya-karya Ibnu Khaldunnya yang kita kenal di dalam kitab, beberapa kitab, namun ini diantaranya ada 3. Yang pertama kitab Al-Muqaddimah, buku pertama dari kitab Al-Ibar. Yang keduanya kitab Al-Ibar atau Sejarah Dunia. Yang ketiganya At-Ta'rif Ibnu Khaldun. Ini diantaranya karangan-karangan atau karya-karya Ibnu Khaldun. Nah, kesimpulannya dari pembahasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bagi Ibnu Khaldun, pendidikan utamanya adalah untuk peserta didik. Pendidik harus memberikan nilai-nilai yang bersifat bermanfaat untuk peserta didik melalui dengan pendekatan-pendekatan yang efektif dan efisien. Mungkin, nah itulah yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.